Siapkan ya ilmunya, kemudian konsentrasi. Dan minta tolong selama nanti sesinya Ustadz Iqbal boleh minum tapi jangan nyenek dulu ya. Tunda sampai nanti selesai sesinya Ustadz Iqbal ya. Oke, Masya Allah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Insya Allah hari ini kita dibersamai oleh Ustadz Iqbal Muhammad Ghazali. Beliau lahir di Dompiong, Granting, Jogonalan, Klaten. Kemudian nomor HP-nya boleh dicatat katanya 0857 3176 2708. Kantornya berada di UMI Yogyakarta, Jalan Candi Sambisari 107 Kalasan, Sleman DIY. Pekerjaan guru Al-Quran, manajer program UMI Jogja, Kepala Rumah Quran Al-Huda Klaten, Ketua Yayasan Darul Huda. IG-nya Iqbal Ghazali 2, ya boleh dicatat dulu, nanti boleh di-follow. Insya Allah banyak ilmunya ya. Juga YouTube-nya Iqbal Ghazali. Kemudian lembaga yang telah dibina ada SDIT Hidayatullah Yogyakarta, SDIT Insan Utama Yogyakarta, SD Muhammadiyah Wiro Brajan 2, PPK Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, SDIT LHI Bantul, SDIT Al-Madinah Kebumen, SMP Integral Hidayatullah Kebumen, SDIT Nusa Lumu Cilacap, wah Masya Allah ya luar biasa. Ponpes Mafatihul Khair Gunung Kidul, MI Terbatul Assalam Wonosari Gunung Kidul, SD Islam Al-Izzah Purwokerto, MI Hafizul Quran Muhammadiyah Banjarnegara, SDIT Nurul Islam Tengaran Semarang, SDIT Al-Huda Wonogiri, Ponpes Modern Muhammadiyah Zamzam Banyumas, dan lain-lain. Wah, Masya Allah ini luar biasa. Segera saja kita menimba ilmu dari Ustadz Iqbal kepada Ustadz Iqbal, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan sehat walafiat. Amin. Allah berikan kesehatan, rezeki yang lancar. Amin. Rezekinya berkah. Amin. Putra-putrinya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Lunas semua hutang-hutangnya. Amin. Yang aminnya banter berarti hutangnya paling akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wassallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'a muhibbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, warattilil qur'ana tartila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Yang kami hormati Ketua Yayasan Padepokan Permoni Bapak Anom Adi Nugraha, Pimpinan Rumah Quran Permoni Ustadzah Aisyah Rahmah Ferani, Ustadzah Fauzia selaku koordinator, dan juga segenap Dewan Pengajar yang dimuliakan Allah. Kita doakan semoga beliau-beliau semuanya senantiasa Allah berikan kesehatan, umur panjang, keberkahan, sehingga turut bisa bersama-sama membersami kita semuanya dalam belajar Quran. Amin Allahumma. Juga ada bapaknya buat terkait. Bapaknya belum piyambak. Ibu-ibu, jamaah sekalian, wali santri, juga peserta tahsin dewasa Rumah Quran Permoni. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya Allah berikan nikmat sehat sempat sehingga kita bisa hadir di lembaga yang kita cintai ini dalam keadaan selamat, sehat, tanpa suatu kurang apapun. Semuanya sehat Ibu? Alhamdulillah. Barangkali ada di antara kita yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Yang kedua, salawat salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya sesungguhnya bahwa Al-Quran ini kami yang menurunkan dan kami pula yang menjaganya. Saya ulangi, artinya adalah bahwa Al-Quran ini kami yang menurunkan dan kami pula yang menjaganya. Di dalam ayat itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan redaksi nahnu yang berarti kami. Para ulama tafsir menyampaikan bahwa di dalam proses penurunan dan penjagaan itu ada keterlibatan makhluk. Berarti kalau proses penurunan Quran, siapakah yang terlibat di situ? Malaikat Jibril. Ada keterlibatan makhluk, yaitu malaikat Jibril. Begitupun juga pada proses penjagaan, Allah juga menggunakan kata nahnu, kami juga yang menjaganya. Para ulama menyampaikan siapakah yang terlibat di dalam proses penjagaan itu? Para manusia di dalam proses penjagaan. Kemudian para ulama mendetailkan kembali siapakah manusia yang termasuk ke dalam penjaga-penjaga Al-Quran itu. Mereka diantaranya adalah para penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena para penghafal Quran itu, ibu sekalian, dari mau tidur sampai tidur lagi itu yang dijaga adalah hafalan Qurannya. Bahkan di tengah-tengah tidur, kalau seandainya kalau bahasa Perancisnya itu ngelindur, yang dilindurkan itu loh murojaah surat-surat. Luar biasanya penghafal Quran itu sampai sebegitunya dalam menjaga Al-Quran. Maka disitulah para jamaah sekalian menjadi sebuah kebahagiaan, kebanggaan bagi kita semuanya ketika menjadi bagian dari yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penjaga Al-Quran. Wallah Pak Ustaz, nah kalau ini pun nopo nggih. Apalke ayat ora apal-apal, pas apal ilangnya cepat. Wonten sing ngoten niku? Ada? Ada. Orangnya nggih dateng ini. Datang ke semua ya. Ada yang ketika kita menghafalkan itu enggak hafal-hafal. Sekalinya hafal itu mudah hilang. Tapi Ibu sekalian, yang dimaksudkan di situ adalah Allah tidak memaksa kita itu langsung hafal 30 juz, tidak. Tapi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terlibat di dalam proses penjagaan itu. Walaupun ya kita hafal 1-2 surat, silahkan itu dijaga.
agar kita menjadi wasilah, menjadi orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penjaga-penjaga Al-Qur'an. Insyaallah ketika Quran kita jaga, kelak ketika di dalam kubur maupun di akhirat, Quran pun juga akan menjaga kita, menjadi syafaat, menjadi penolong bagi kita ketika sudah tidak ada lagi yang dapat memberikan pertolongan kepada kita. Amin Allahumma amin. Baik para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita nanti akan bersama-sama membahas terkait bagaimana kita sebagai orang tua juga sebagai peserta di dalam belajar Quran agar kita bisa senantiasa bersemangat dalam belajar Quran. Nah, saya ingin bertanya dulu jamaah sekalian, ibu-ibu yang sebagai wali santri di rumah Quran Permoni, mohon angkat tangan yang tinggi. Nah, yang sebagai wali santri mohon angkat tangan yang tinggi. Alhamdulillah banyak ya. Kemudian yang sebagai peserta ngaji mohon angkat tangan. Alhamdulillah. Yang belum angkat tangan dulu. Alhamdulillah semuanya sudah angkat tangan. Nah, saya ingin mengawali dengan sebuah pertanyaan, ibu-ibu sekalian. Apa harapan ibu-ibu khususnya yang sebagai wali santri terhadap putra-putrinya itu harapannya apa? Ada yang ingin memberikan jawaban? Saya kepengen mendengarkan ibu sekalian. Apa harapan ibu-ibu terhadap putra-putrinya? Atau bahasa mudahnya itu, ibu-ibu kepengen anaknya itu jadi anak yang seperti apa? Ada yang ingin menyampaikan? Angkat tangan? Baik, terima kasih. Yang kamu ya, monggo silakan Ibu bisa disampaikan. Keinginan saya sebagai orang tua menjadi anak yang solih dan solihah, anak yang beruntung dunia dan akhirat, yang bisa membanggakan orang tua, agama serta negaranya. Kepanjangan juga. Dengan Ibu siapa? Ibu Marlin. Ibu Marlin, berarti tadi Ibu mengharapkan anak yang solih solihah bisa menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, mengangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Begitu mungkin. Ada lagi Ibu harapannya terhadap anaknya? Mempunyai akhlak dan adab yang baik. Mempunyai akhlak adab yang baik. Baik, terima kasih Ibu atas penyampaiannya. Baik, semoga apa yang jadi harapan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Ibu yang ingin menyampaikan? Baik di belakang, angkat tangan, saudara membantu lamnya. Ya. Iya, sebentar untuk mic-nya biar bisa didengar oleh yang lain. Silahkan Ibu atau saudara bisa menyampaikan apa harapannya terhadap putra-putrinya. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Saya sebagai wali santri berharap ya, menginginkan anak-anak kami itu mencintai Al-Quran. Karena ketika anak-anak itu cinta Al-Quran, gitu ya, kami berharap juga mereka bisa selalu berdekat-dekatan dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan mereka di dunia ini, sehingga mereka bisa selamat dunia dan akhirat. Insya Allah. Begitu, Ustaz. Baik, terima kasih. Yang diharapkan adalah anak bisa senantiasa dekat dengan Quran. Karena siapapun yang dekat dengan Quran, insya Allah akan menjadi mulia. Akhlaknya baik, adabnya baik. Begitu Ibu? Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Baik, para ibu semuanya dan juga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, terima kasih atas ungkapan-ungkapan tadi, dan tentunya semuanya pasti juga punya harapan terhadap putra-putrinya. Barangkali yang sampai sekarang kok belum ada harapan, maka mohon dihadirkan harapan apa terhadap anaknya. Kenapa? Karena Bapak Ibu, utamanya ibu-ibu semuanya adalah orang tua dari putra-putrinya. Harapannya ibu harus punya harapan terhadap anak. Anak itu nanti ke depan yang diharapkan ingin menjadi seperti apa. Baik, saya lanjutkan. Ada sebuah gambar atau foto. Ini foto apa Ibu? Seorang ibu yang sedang memeluk anaknya. Kira-kira sang ibu itu bahagia atau sedih? Bahagia.
tahu kalau bahagia? Oh, tersenyum. Berarti kalau tersenyum itu bahagia gitu ya. Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya. Nah, ini adalah salah satu contoh gambaran betapa bahagianya orang tua ketika bisa memeluk anaknya. Kenapa? Karena anak adalah harta yang tak ternilai harganya bagi orang tua. Saya bertanya kepada ibu semuanya, apakah betul pernyataan di depan itu? Betul. Anak adalah harta yang tak ternilai harganya bagi ibu-ibu semuanya, betul? Betul. Coba, seandainya sekarang anak putra putri bapak ibu, ibu-ibu semuanya ditukar dengan uang 100 juta, mau atau tidak? 100 juta loh. Tidak mau. Baik, seandainya ditukar dengan uang 1 miliar. 1 miliar loh Bu. Apa pun nanti mirsani duit 1 miliar. Enggak mau ditukar. Dan saya pun juga yakin orang tua dimanapun tidak ada yang mau anaknya ditukar dengan uang berapapun. Ini adalah bukti bahwa anak adalah harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Tapi kadang yang menjadi masalah, ibu-ibu sekalian, kadang yang menjadi masalah adalah orang tua menganggap anak saya itu harta yang tak ternilai harganya, anak yang betul-betul saya sayangi. Tapi ternyata masih banyak orang tua yang tidak peduli terhadap sholat anaknya. Katanya anak harta tak ternilai harganya, tapi kalau anak tidak sholat kok iya. Ini di luar sana mungkin. Kalau ibu-ibu yang hadir di sini, saya yakin insya Allah semuanya memperhatikan sholatnya anak-anak. Kemudian juga banyak di luar sana ibu-ibu, orang tua yang lebih fokus memperhatikan sing penting anakku senang, sing penting anakku perutnya kenyang. Masalah adab akhlak sing penting anakku warak, anakku senang. Nah, ini harapannya jangan sampai terjadi ibu sekalian, karena sebagai bukti bahwa anak kita adalah harta yang tidak ternilai harganya, maka harus betul-betul kita jaga rapat-rapat. Karena ibaratnya ketika misalnya ibu-ibu punya perhiasan, ada yang punya cincin, gelang, kalung, kira-kira itu berharga atau tidak berharga? Apakah ibu-ibu meletakkannya itu di sembarang tempat atau betul-betul di tempat yang tersembunyi? Pasti tersembunyi. Kenapa? Barang berharga. Padahal hanya benda, apalagi anak. Maka ini menjadi PR kita ibu-ibu sekalian. Mari betul-betul kita jaga. Bukan hanya dari fisiknya, bukan hanya dari kesehatannya, tetapi bagaimana keimanan di dalam hatinya juga harus menjadi perhatian bagi kita semuanya. Dan anak soleh solehah adalah dambaan bagi setiap orang tua. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu-ibu tadi, bahwa kami pun yakin semua orang tua pasti mendambakan anak-anaknya itu menjadi anak yang soleh dan solihah. Suatu ketika, ibu-ibu semuanya, ketika saya melakukan perjalanan dari Klaten ke Jogja, delalah kok pas gerimis hujan dan saya tidak membawa mantel jas hujan. Kemudian saya berteduh di teras toko. Nah, bersamaan dengan saya berteduh itu ada bapak-bapak tangannya penuh dengan tatoan. Nah, karena pada saat itu saya berdekatan pas berteduh itu, kemudian ngobrol, tanya-tanya, Mas, namanya siapa, rumahnya dari mana? Kemudian beliau bertanya, pekerjaannya apa saja? Pekerjaan saya guru Quran, Pak, guru ngaji. Kemudian beliau menyampaikan, Mas, walaupun saya itu begini, saya itu juga pengen anak saya itu jadi anak yang soleh dan soleh. Saya pun akhirnya tersentak dalam hati saya. Ternyata seperti apapun orang tua, ternyata nalurinya sebagai orang tua itu tidak pernah berkurang. Pasti semua kepengen anaknya jadi anak yang soleh dan soleh. Termasuk kita semuanya yang hadir di tempat ini,
Pasti kita semuanya ingin anak yang solih-solihah. Terkait dengan karir, mungkin itu bisa nomor 2, nomor 3. Tapi bagaimana solih-solihah itu harus menjadi yang utama. Karena banyak sekali sekarang yang terjadi Bapak Ibu. Ketika anak, banyak yang terjadi di sekolah nilainya bagus, rankingnya bagus, tapi dengan orang tua suka bantah. Maka ketika anak bantah dengan orang tua itu, nilai di sekolah berapapun sudah tidak ada lagi artinya. Termasuk kesuksesan seberapa besar, seberapa tinggi dari seorang anak, ketika anak lupa kepada orang tua juga tidak ada lagi arti dari kesuksesan itu. Tapi ketika soleh-solehah ini menjadi tingkatan paling tinggi yang menjadi harapan kita kepada anak, Bapak Ibu, maka anak akan senantiasa ingat dengan kita sebagai orang tuanya. Walaupun kelak ketika kita sudah tidak ada pun, insya Allah anak-anak kita akan ingat kepada kita. Amin Allahumma amin. Tapi di situ Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita pahami adalah ternyata tugas mendidik anak itu adalah tugas dan tanggung jawab dari orang tua. Berarti yang harus ngajari sholat itu siapa Ibu? Orang tua. Berarti yang harus ngajari ngaji itu siapa? Orang tua. Berarti yang harus ngajari adab akhlak yang baik itu siapa? Orang tua. Siap ngajari anaknya sendiri? Nah, ini yang perlu kita pahami bersama Ibu. Loh, tapi pun Pak Ustadz, kenapa kok tugas mengajari kok tugas orang tua? Iya. Kenapa? Karena anak itu menjadi titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dititipkan kepada siapa? Orang tuanya. Maka yang paling bertanggung jawab terhadap anak itu ya orang tuanya. Maka seandainya ada sebuah ilustrasi begini Ibu-ibu sekalian. Panjenengan punya baju, bajunya putih bersih baru beli. Belinya apakah beli online atau beli di toko ya, pokoknya baru, warnanya masih putih bersih. Karena panjenengan akan pergi ke suatu tempat yang mana bepergian itu cukup lama, maka baju itu dititipkan ke tetangganya. Mbak, aku mau pergi, tolong titip baju ini, tolong dijaga dirawat. Nah, setelah panjenengan beberapa lama pergi kemudian kembali dan panjenengan mengambil baju itu yang sebelumnya putih bersih, ternyata bajunya menjadi kotor, menjadi rusak, menjadi robek. Maka siapa yang akan jenengan minta pertanggungjawaban? Yang dititipi tadi. Sama halnya Allah Subhanahu wa taala menitipkan anak itu kepada orang tua. Maka ketika nanti Allah akan mengambilnya kembali, kok keadaannya kok menjadi rusak, kotor, maka orang tuanya lah yang paling bertanggung jawab. Nah terus pripun Pak Ustadz, saya sebagai orang tua nggak bisa kalau harus ngajari sendiri. Wong jangankan ngajari baca Quran, wong anak saya itu yang malah ngajari saya. Maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah untuk menitipkan ke tempat-tempat di mana anak-anak kita bisa belajar. Maka ketika sudah dititipkan misalnya di rumah Quran Promoni, maka di situ bukan berarti tanggung jawab sepenuhnya berpindah ke ustadz atau ustadzah yang ada di rumah Quran, tidak. Tanggung jawab Bapak Ibu sebagai orang tua tetap melekat. Dan ustadz-ustadzah di rumah Quran Promoni sifatnya membantu tugas Bapak Ibu dalam mendidik anak-anak. Bisa dipahami Ibu semuanya? Baik, alhamdulillah. Maka dari itu yang kita butuhkan di sini yang pertama adalah sebuah niat. Sebuah apa? Niat. Nah, tadi saya mendengar ada pertanyaan dari Ibu pimpinan lembaga tadi. Ibu-ibu niatnya di sini untuk apa? Thalabul ilmi, untuk belajar menuntut ilmu. Termasuk kita pun juga harus punya niat terhadap anak-anak kita, itu niatnya apa? Nah tadi diantaranya sudah disampaikan, niatnya adalah anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan soleh. Tapi ternyata
ibu-ibu sekalian, niat saja itu belum cukup, butuh ada yang namanya komitmen, butuh yang namanya komitmen. Makanya tadi saya tanya, niat ibu-ibu kesini adalah tholabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Dari rumah sudah siap-siap datang ke rumah Quran Permoni, tujuannya tholabul ilmi, itu niatnya. Coba bayangkan, misalnya ketika hanya ada niat saja tapi tidak ada komitmen, dari rumah niatnya datang ke rumah Quran Permoni untuk tholabul ilmi, kemudian di tengah jalan ketemu sama temennya, Mbak Arnendi nang rumah Quran Permoni, mbok ayo to melo aku tak jajan tak bayari to wis. Ketika tidak punya komitmen, oke gas mangkat langsung. Akhirnya nggak jadi sampai rumah Quran Permoni. Sudah ada niat tapi belum ada komitmen. Maka dari itu ibu sekalian, di dalam kita mendidik anak butuh ada niat, tapi niat saja juga belum cukup. Kita juga perlu ada yang namanya sebuah komitmen. Artinya komitmen itu sebuah tekad yang harus kita lakukan agar kita ini tetap bertekad memperjuangkan apa yang sudah kita niatkan. Contoh tadi, ayo toh Mbak tak gratis tak jajake wis, ora kowe arep nuntut ilmu arep tholabul ilmi ngalah pisan to wis, ayo ora pokoke ora. Nek gelem ku bar Permoni, oke aku gelem. Nah, ini bagian dari komitmen. Termasuk ini ibu-ibu sekalian dalam kita mendidik anak. Kalau tidak ada komitmen, maka juga kita akan mudah goyah terhadap apa yang sudah kita niatkan. Nah, komitmen apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah carikan tempat belajar Al-Quran bagi anak. Carikan tempat belajar Quran bagi anak. Nah, kata mencarikan itu bukan sekedar mencarikan, bukan sekedar menyuruh anak untuk berangkat, tapi pastikan ibu-ibu semuanya datang ke sekolah, datang ke lembaga, pasrahkan anaknya. Ustazah, saya tahu yang bertugas mengajari anak-anak itu adalah saya. Tapi karena saya punya keterbatasan, saya tidak bisa mengajari Ustazah, maka mohon bantuannya anak saya untuk saya titipkan di sini. Mohon berkenan Ustazah untuk mendidik anak-anak saya. Ada istilahnya kalau orang Jawa itu bahasanya apa ibu-ibu? Pasrah. Wonten sudah dilakukan atau belum? Insya Allah sudah, alhamdulillah. Sehingga jangan sampai anak ngaji itu hanya sekedar kono mangkato, kono daftar diri, tidak. Karena yang berkewajiban mencarikan, mendaftarkan, pasrah itu tadi adalah siapa ibu? Orang tua. Kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap hal itu. Gitu ya. Nah, maka inilah yang menjadi kewajiban kita. Dan alhamdulillah ibu sekalian, di tempat kita sudah ada lembaga Rumah Quran Permoni. Panjenengan tidak perlu jauh-jauh ke kota Jogja, tidak perlu jauh-jauh ke Bantul kota. Di sini sudah ada. Dan alhamdulillah para ustadzah, tim pengajar di sini semuanya kompeten. Kenapa kami sampaikan kompeten? Kami yang tahu bagaimana proses perjalanan beliau-beliau semuanya. Beliau bisa mengajar seperti ini, itu tidak serta-merta langsung mengajar. Beliau pun juga melewati proses belajar abata. Beliau juga melewati proses belajar alif bata jilid 1, jilid 2, jilid 3. Beliau harus melewati proses ujian bacaan kekalasan. Ada yang sekali langsung lulus, ada yang butuh mengulang 2 kali bolak-balik ke sana. Ada yang harus 3 kali, bahkan ada yang lebih dari 3-4 kali. Untuk apa? Mendapatkan sebuah lisensi sebagai guru Al-Quran yang kompeten. Dan alhamdulillah panjenengan patut bersyukur karena menjadi bagian dari keluarga besar Rumah Quran Permoni. Alhamdulillah.
Kemudian yang kedua, menjadikan pendidikan Quran sebagai prioritas utama. Nah ini penting ibu-ibu sekalian. Ketika kita kepingin anak-anak kita menjadi anak yang solih, menjadi anak yang solihah, maka pendidikan yang mendukung agar anak kita menjadi solih-solihah itu harus menjadi yang utama. Maka di situ kita sering dihadapkan kepada sebuah tantangan. Contoh, pas jadwal ngajinya jam berapa saudara di sini yang anak-anak sore? Jam 4. Ternyata ibu-ibu berbarengan dengan ada undangan resepsi nikahan. Wah, itu kira-kira anaknya diantar ngaji atau diajak resepsi? Ayo. Nah, diajak resepsi apa diantarkan ngaji? Resepsi. Coba sekarang kita refleksi, kita muhasabah kembali. Undangan nikahan resepsi itu yang diundang bapak ibu atau anaknya sih? Bapak ibu. Tugas anak menghadiri resepsi apa ngaji? Ngaji. Berarti anaknya ngaji atau diajak resepsi? Harusnya ngaji. Tapi pun mau usah kemana ya pengen ikut resepsi nih bareng ngaji. Bisa rampung. Tapi ibu sekalian, inilah yang menjadi tantangan. Memang untuk mewujudkan anak soleh-soleh itu butuh komitmen, dan komitmen itu adalah sebuah perjuangan, sebuah pengorbanan. Karena kalau sedikit-sedikit izin, sedikit-sedikit tidak masuk, nah terus bagaimana kita ingin menjadikan anak soleh? Contoh lagi, pas jadwal ngaji kebetulan kok hujan. Harus mangkat ngaji hujan, payung nggak ada, mantolnya jebol-jebol. Kira-kira tetap berangkat ngajinya atau pilih izin? Halo ibu-ibu. Nah ini termasuk yang kelas dewasa pagi juga. Mau berangkat ngaji, kemudian kok hujan. Kira-kira tetap berangkat atau izin? Biasanya baik. Jadi begini ibu sekalian. Maka ketika kita dihadapkan pada pilihan yang seperti itu, maka kita kembali ingat niat dan komitmen kita. Ketika kita kepengen belajar Quran, pengen bisa baca Quran, memang butuh yang namanya pengorbanan. Ketika kita kepengen anaknya menjadi anak yang soleh-solehah pun juga butuh yang namanya pengorbanan. Maka walaupun hujan, diupayakan tetap berangkat. Pakai payung, gak punya payung, pakai mantel. Gak punya mantel, sekarang zamannya canggih, tinggal HP sudah dijemput, mobilnya lo bisa ganti-ganti. Mobilnya ganti-ganti, tiap ngaji mobilnya ganti. Ternyata Grab. Tidak kehujanan. Ini bagian dari solusi itu. Artinya ketika kita komitmen kepada niat kita, maka sebetulnya solusi itu akan banyak bisa kita dapatkan. Contoh lagi, jadwal ngaji bersamaan dengan anak ekstra renang, ekstra basket, ekstra badminton. Kira-kira tetap berangkat ngaji atau ngajinya izin milih ekstra renang badminton ya tadi? Pilih mana? Ngaji. Maka disitulah kita kembali mengingat seperti apa komitmen kita. Karena memang ibu-ibu, ketika kita punya niat menjadikan anak soleh-solehah itu butuh komitmen sebagaimana tadi yang kami sampaikan. Dan ingat, komitmen itu adalah sebuah pengorbanan. Maka apapun yang kita korbankan, yang kita lakukan itu harapannya adalah sejalan. Contoh, ketika kita kepengen anaknya soleh-solehah, ya maka yang diprioritaskan adalah kegiatan-kegiatan yang menunjang agar anaknya menjadi soleh.
solihah, itu nyambung. Tapi kalau misalnya saya pengennya anak yang atlet Pak Ustaz, nggak soleh nggak apa-apa, yang penting jadi atlet. Nah itu berarti milih yang ekstra renang tadi nggak masalah, karena pengennya jadi atlet. Tapi kalau pengennya soleh-solihah, kok yang dipilih adalah ekstra renang badminton, nah ini berarti salah alamat. Halo Ibu-Ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, termasuk begitu pun juga untuk yang santri dewasa. Maka ketika kita ada sebuah aktivitas kegiatan, sedangkan jadwal ngaji itu sudah pasti, maka mari kita atur, kita manajemen. Sehingga jangan sampai kita menormalisasi izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Afwan Qadarullah, hari ini saya ada kegiatan. Kegiatannya apa? Pokoknya nyari-nyari kegiatan. Atas izinnya jazakumullah khairan katsiran. Nah ini ustazahnya mau jawab ya bingung, diawali dengan salah, diawali dengan afwan, qadarullah bisa. Nah maka ya hanya menjawab amin amin ya robbal alamin. Maka ibu sekalian, mari kita berusaha semaksimal mungkin memanajemen, mengatur waktu dan kegiatan kita. Karena saya yakin panjenengan kesibukannya, aktivitasnya luar biasa. Tapi ketika kita punya semangat untuk belajar Quran, yakin pasti Allah akan berikan jalan kemudahan untuk kita semuanya. Pak Ustadz, pagi-pagi itu biasanya banyak orderan. Biasanya kan ada yang jualan gitu. Banyak orderan, harus COD-an Pak Ustadz, harus ngantar pesanan bagaimana? Nah nanti disampaikan. Nanti kalau ada orderan diterima setelah jadwal ngaji. Nah ini kan bagian dari solusi. Sehingga jangan sampai nanti pada saat jadwal ngaji kok izin, terus izinnya apa? COD-an Pak Ustadz. Wonten sing ngoten niku. Oke, ini Ibu sekalian, ini bagian dari komitmen. Mari kita jadikan pendidikan Quran prioritas, baik bagi kita juga bagi bagi anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, mendukung dan juga mensupport anak. Anak-anak kita saat ini rata-rata sekolahnya full day, betul? Pulang ada yang jam 3, ada yang jam setengah 4, bahkan ada yang jam 4. Pulang sampai rumah itu sudah melentur, capek, ngantuk. Pengennya tidur, pengennya nggak mau ngaji. Maka ketika seperti ini, kita sebagai orang tua tidak punya komitmen, maka akan berkata seperti ini, ya wes mas, nggak ada sudah, ngaji ini izin dulu saja. Ya wes tidur saja, ngajinya izin dulu. Besok lagi, ya wes izin lagi, akhirnya izin terus. Maka disitulah ibu-ibu sekalian, peran kita sebagai orang tua mendukung, mensupport anak. Mas, mbak, ayo walaupun kamu capek, walaupun kamu ngantuk, tetap berangkat ngaji. Nanti habis ngaji, pengen apa ibu belikan. Nah gitu. Siap nonton ibu? Sudah nggih? Alhamdulillah. Jadi apa? Pokoknya bagaimana caranya agar anak itu tetap bersemangat datang ke tempat ngaji. Nah, termasuk anak saya juga sama, ibu-ibu. Pulangnya full day. Jadi tempat ngajinya juga di rumah. Jadi walaupun di rumah, pulang sekolah itu langsung ngaji. Bahkan ganti baju saja enggak, karena kalau ganti baju pasti terlambat. Pulang, tasnya taruh, ganti tas ngaji, langsung ke tempat ngaji. Kadang ya yang namanya anak-anak banyak drama-dramanya, betul nggih? Ya itulah nanti tantangan bagi orang tua, nanti habis ngaji ayo keluar pengen makan apa, pengen jajan apa. Seperti itu. Wah, Pak Ustadz, dan bandino nggih lumayan itu nanti borong. Ini bagian dari komitmen orang tua bagaimana agar anak-anak itu tetap istiqomah. Betul nggih, Ibu nggih? Karena berapapun yang panjenengan keluarkan untuk membantu anak-anak istiqomah bersemangat ngaji, itu tidak sebanding dengan ketika nanti panjenengan bisa menyaksikan bagaimana anak-anak punya bacaan Quran yang indah. Kemudian yang keempat,
Orang tua harus sebagai panutan utama. Kalau kepengen anaknya bisa ngaji, baca Qurannya baik, berarti siapa dulu yang harus bisa ngaji, Ibu? Orang tuanya. Ketika kepengen anaknya rajin sholat, berarti siapa dulu yang harus rajin sholat? Orang tuanya. Maka di situ kita sebagai orang tua yang harus mampu menjadi panutan teladan yang baik bagi anak-anaknya. Sehingga jangan sampai misalnya ada adzan Allahu Akbar. Mas, ayo sana ke masjid. Bapak tak sholat di rumah aja. Nah, atau misalnya ada adzan, ayo HP-nya matikan, sana ke masjid. Bapak mau nonton sinetron. Wah, ini jangan sampai terjadi. Maka di situ bersama-sama. Ayo Mas, sudah ada TV matikan, HP matikan, yuk kita ke masjid bersama-sama sholat berjamaah. Ayo waktunya belajar, televisi matikan, belajar, Bapak dan Ibu akan mendampingi belajar. Karena begitu. Sehingga dengan begitu Ibu sekalian, anak-anak itu akan terbangun kemandirian, kebiasaan baik melalui apa? Kebiasaan baik yang ada di keluarga kita. Kemudian yang kelima adalah siap terkait dengan pembiayaan. Ibu-ibu, ada istilah Jawa mengatakan jerbasuki mowo, mowo panas. Mowo itu kan panas ya. Jerbasuki mowo biyo. Artinya apa? Ketika kita kepingin pendidikan yang baik, anak-anak kita menjadi baik, ilmunya, adabnya, akhlaknya, maka di situ kita juga harus siap yang namanya pembiayaan. Harus siap apa yang namanya pembiayaan. Kenapa? Karena semua itu butuh yang namanya operasional. Nah, Ustazah, ini karpet belinya pakai uang ya, Ustazah? Nah, ini juga pakai uang ya, Ustazah ya. Semua pakai uang, butuh operasional. Artinya infak biaya yang ibu-ibu sampaikan kepada lembaga itu juga akan kembali kepada putra putri panjenengan sami, akan kembali kepada ibu-ibu semua. Pertanyaan saya, kalau untuk SPP mengaji di sini berapa ibu-ibu? Berapa? Yang anak-anak dulu. Oh, pilihan. Pilihannya berapa? Mulai 25. Kemudian ada 30, ada 35, ada 40, ada 100, ada 200. Oh, enggak ada. Oh, enggak ada. Oke, pertanyaan saya yang dipilih yang mana? Yang mana, Ibu? Ya. Baik. Coba sekarang begini. Ada yang bawa HP, mohon HP-nya bisa dikeluarkan. Buka kalkulator. Misalnya infaknya sebulan adalah 40.000, taruhlah 40.000. Sepekan ngajinya berapa kali, Saudara? Sepekan ngajinya 5 kali. Berarti kalau 1 bulan dikali 4 berarti sebulan ada 20 kali. 40 dibagi 20. 2.000. Ibu-ibu, jangan menawi teng pasar. Parkir motor 5 menit pinten 2.000. Di tempat-tempat umum menawi teng toilet bayar pinten 2.000. Ini untuk pendidikan anak, untuk menjadikan anak soleh solihah yang katanya kau pengen mendapatkan syafaat Al-Quran, nilainya kok cuma 2.000. Masih dapat snack lagi, alhamdulillah. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, seandainya untuk infak pendidikan Quran itu sebulan 1 juta rupiah pun itu sangat-sangat murah. Kenapa? Karena dengan infak yang panjenengan berikan itu menjadi wasilah anak-anak bisa membaca Quran.
Dan Quran yang dibacakan oleh anak-anak itu nanti akan bisa menerangi kuburnya Bapak Ibu sekalian sebagai orang tuanya kelak ketika sudah tidak ada di dunia. Bayangkan, uang 1 juta apakah bisa dibelikan lampu yang bisa menerangi 6 barzah? Apakah ada toko yang menjual lampu itu? Tidak ada. Berarti sebetulnya infak 1 juta pun itu masih sangat murah. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, mohon diupayakan untuk semaksimal mungkin terkait dengan dukungan infaknya. Karena infak yang panjenengan berikan itu juga akan kembali kepada putra-putri panjenengan. Akan kembali kepada panjenengan. Maka ketika misalnya di situ ada pilihan, maka bismillah, pilih pilihan yang tertinggi. Karena dengan panjenengan memilih pilihan yang tertinggi itu tidak mungkin dan mustahil Allah akan menjadikan panjenengan menjadi susah, ekonominya menjadi sulit, mustahil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang berjanji, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Barang siapa yang membela agama Allah dengan berinfak, dengan bersedekah di jalan Allah, di jalan dakwah Quran, Allah akan cukupkan, Allah akan mudahkan segala urusannya. Yang berjanji bukan saya, bukan ustaz-ustazah, tapi siapa? Allah. Ketika Allah sudah berjanji, masih adakah keraguan di hati kita? Tidak. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, mari bismillah kita bersama-sama, kita untuk berjuang bersama. Ustaz-ustazah sudah berjuang, mendedikasikan waktunya. Ngajar ngaji itu juga luar biasa Bapak Ibu energinya. Beliau kadang juga harus meninggalkan anak dan keluarganya di rumah. Untuk apa? Demi mendidik putra-putri panjenengan semuanya. Maka infak yang panjenengan berikan untuk lembaga itu juga akan kembali kepada panjenengan, juga untuk membantu kegiatan operasional yang ada di lembaga ini. Termasuk sarana prasarana, termasuk untuk memberikan mukafaah kepada para ustadz maupun ustadzahnya. Agar apa? Beliau-beliau tetap istiqomah. Walaupun kami yakin beliau-beliau semuanya bukan karena itu, tapi ini sebagai bentuk penghargaan kita, ucapan terima kasih kita atas dedikasi yang beliau lakukan karena telah mendidik putra-putri kita. Karena kita merasa sebagai orang tua tidak bisa mendidik secara langsung. Siap ibu-ibu semuanya? Nah, di luar sana, saya cerita di luar sana, banyak terjadi TPA-TPA itu yang bubar. TPA-TPA yang bubar. Kenapa? Karena guru-gurunya tidak ada yang memperhatikan. Sarana prasarana tidak ada yang memenuhi. Kemudian santri-santri juga tidak didukung oleh orang tuanya. Akhirnya ya TPA itu menjadi bubar. Atau kalaupun masih ada, namanya adalah la yamutu wa la yahya. Hidup ya enggak, dikatakan mati ya enggak. Tapi akan bermunculan ketika pas Ramadan tiba, banyak TPA bermunculan. Tapi ketika Ramadan selesai, TPA itu hilang, bagi telan bumi. Tapi komitmennya di lembaga Rumah Quran Promoni ini, ibu sekalian, mau Ramadan atau tidak, tetap istiqomah menjaga mutu di dalam kegiatan pembelajaran. Maka lembaga ini menjadi lembaga yang luar biasa. Karena bukan hanya sekedar momen-momen pas Ramadan, tetapi selain Ramadan pun tetap menjaga bagaimana kegiatan belajar itu tetap berjalan eksis, tetap berjalan dengan baik. Maka saya berharap ibu sekalian, mari kita bersama-sama untuk mensupport terkait dengan pembiayaan. Bagaimana SPP anak-anak, bagaimana infak anak-anak itu bisa kita dukung secara maksimal. Siap ibu-ibu? Siap. Siap ya? Siap. Nanti sampai rumah direnungkan kembali, oh iya ternyata infak yang selama ini saya berikan itu ternyata belum sebanding dengan apa yang sudah diperjuangkan oleh para ustadzah dalam mendidik anak. Kata nggih, Ibu nggih. Jadi kita bersama-sama termasuk untuk ibu-ibu semuanya yang peserta kelas dewasa. Kalau dewasa berapa nggih?
variasinya ya mungkin hampir sama ya, hampir sama. Silahkan dimaksimalkan lagi dan diupayakan juga rutin ya, sama rutin setiap bulan apa rutin setiap bulan ya, alhamdulillah rutin. Kenapa? Karena SPP yang panjenengan bayarkan di sekolah anak-anak dengan di sini itu fungsinya sama, tanggung jawabnya sama. Kadang kami itu kadang berpikir begini Bu Ibu, Pak Ustadz mohon maaf belum bisa infak. Kenapa? Karena masih banyak kebutuhan buat bayar SPP anak di sekolah. Belum. SPP ngaji ini apakah juga tidak dianggap sebagai prioritas? Ini juga sama. Oke, fungsinya sama, juga tanggung jawab sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak dalam pembelajaran Al-Qur'an. Itu aja Ibu ya. Jadi mari kita bersama-sama sekali lagi kami tekankan kembali, mari kita ambil bagian dengan kita berinfak untuk pendidikan anak-anak kita. Semoga itu menjadi wasilah kita untuk Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki kita. Allah berikan kelancaran rezeki kita. Kemudian kalau suatu saat nanti Allah kok berikan rezeki kita lebih, infaknya silahkan bisa dilebihkan. Walaupun pilihannya adalah nominal sekian, tapi kalau ternyata pada saat itu Allah punya rezeki yang lebih, silahkan dilebihkan. Insya Allah itu juga akan menjadi jariah bagi Bapak Ibu semuanya. Amin Allahumma amin. Kemudian terkait ini Ibu sekalian, ternyata ada beberapa elemen pendukungnya. Yang pertama keluarga, yang kedua sekolah, dan yang ketiga adalah teman bermain. Ternyata persentase terbesar itu ada di mana Ibu? Keluarga. Makanya mari di dalam keluarga kita bentuk, kita biasakan kebiasaan yang baik, rutin sholat, belajar, dan seterusnya, agar apa? Terbangun kebiasaan-kebiasaan. Tapi juga ingat, di keluarga saja juga belum cukup. Kita juga perlu mencarikan di mana tempat mereka belajar itu juga yang atmosfernya, lingkungannya itu juga baik. Bayangkan di rumah sudah diajari sholat tertib, tapi ketika di sekolah dia berteman dengan teman yang tidak pernah sholat, juga akan bisa terbawa. Maka dari itu elemen keluarga, sekolah, teman bermainnya pun juga mohon dipastikan. Bapak Ibu, ibu-ibu selaku orang tua punya hak memilihkan teman. Mas, tolong kamu bermainnya dengan yang ini saja. Panjenengan punya hak itu. Mas, ibu minta tolong mainnya jangan anak yang itu. Boleh, panjenengan punya hak itu. Bukan dalam rangka apa, tapi ini tanggung jawab menjaga putra putri panjenengan. Itu ya, jangan sampai panjenengan sudah menjaga luar biasa di keluarga, pembiasaan sholat, adab akhlak yang baik, bermain dengan teman yang tidak pernah sholat, ucapannya tidak baik, maka akan bisa terbawa. Maka sebelum hal itu terjadi, silakan ibu-ibu semuanya pagari dengan siapa anak-anak kita bermain. Nah, kesimpulan akhirnya ini ibu-ibu, beberapa hal yang perlu kita pahami bersama dalam kita mendidik anak-anak kita agar bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Silakan boleh difoto, kemudian jangan lupa dibuat status WA. Status WA hari ini. Nanti akan bertanya-tanya, itu apa ya Mbak? Oh iya, hasil pembelajaran ngaji hari ini di rumah Quran Permoni. Bisa nggak kalau aku ikut ngaji di sana? Oh boleh saja, silakan langsung daftar dan mendaftar. Tapi syaratnya harus komitmen. Jangan sampai nanti baru daftar sekali berangkat besoknya izin, okay? Kita jaga bersama komitmen kita, karena kembali lagi yang namanya kita belajar itu butuh niat, dan niat harus diiringi dengan sebuah komitmen agar kita bisa mampu mewujudkan apa yang kita ikhtiarkan itu. Mungkin itu. Kemudian yang terakhir bagi ibu-ibu semuanya peserta ngaji dewasa, bahwa yang perlu panjenengan jadikan sebuah motivasi begini. Ketika misalnya hari ini, detik ini, saya bertanya kepada orang tua panjenengan, baik yang masih ada maupun yang sudah tidak ada,
Saya bertanya kepada orang tua panjenengan, Pak, Bu, panjenengan pengen nggak punya anak yang solih-solihan, punya anak yang bisa membaca Quran, punya anak yang hafal Quran, punya anak yang adab akhlaknya baik? Pasti saya yakin orang tua akan menjawab kepengen. Dan ternyata anak yang diinginkan oleh orang tua itu adalah kita semua. Jadi walaupun saat ini kita adalah sebagai orang tua dari anak-anak kita perlu ingat bahwa kita pun juga anak dari orang tua kita. Dan pasti orang tua kita menginginkan kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh-solehan, yang bisa mengangkat derajat orang tua kita di dunia maupun di surga. Baik orang tua kita yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Maka dengan itu, ibu-ibu sekalian, dengan melalui proses kegiatan pembelajaran Quran ini, mari kita jadikan sebuah wasilah bagaimana kita bisa membahagiakan orang tua kita. Walaupun mungkin kita belum bisa membahagiakan orang tua, yakinlah, kelak dengan Quran yang kita pelajari, kita akan bahagiakan orang tua kita kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk kita menjaga semangat kita adalah kita ingat jasa-jasa orang tua kita. Bagaimana dulu ketika beliau bekerja keras untuk mencari nafkah ketika kita masih kecil, beliau mendidik kita, beliau mengingatkan kita bagaimana beliau kepengen kita ini menjadi anak yang baik. Maka mari kita jadikan itu sebagai motivasi. Sampai dengan saat ini, ibu-ibu, saya pun juga masih menjadikan motivasi itu. Di dalam dompet saya itu tersimpan foto orang tua saya. Itu ketika semangat saya hilang, maka foto orang tua saya ini yang saya lihat, yang saya jadikan sebagai motivasi. Betapa orang tua yang telah berjuang untuk saya, maka saya ingin menjadikan apa yang saya lakukan ini menjadi kebahagiaan bagi orang tua saya. Maka ini salah satu cara yang bisa saya lakukan. Dimanapun saya pergi, saya bawa foto orang tua saya untuk saya jadikan sebagai pengingat bahwa saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Walaupun ketika di dunia saya belum mampu membahagiakan mereka, tapi saya telah di surga, saya bisa mengangkat derajat kedua orang tua saya dengan Quran yang saya pelajari, dengan Quran yang saya ajarkan. Amin Allahumma. Mungkin demikian ibu-ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Barangkali setelah ini ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan kepada kami, silakan nanti bisa disampaikan. Demikian walaupunikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir Ustaz atas materi yang luar biasa. Jika ada yang ingin bertanya kepada Ustaz, silakan untuk angkat tangan. Ya, monggo Bu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan sekarang banyak sekali ya rumah-rumah Quran atau orang tua yang sudah sadar untuk mendidik anaknya, untuk menyekolahkannya di rumah-rumah Quran, dan mereka itu sudah banyak yang menjadi hafiz-hafidh. Tapi yang menjadi keprihatinan, saya sendiri itu kebetulan ada beberapa ponakan yang memang sudah hafiz-hafidh. Nah itu kadang tidak dibarengi dengan adab atau akhlak yang baik. Jadi mungkin mereka itu hanya dipush untuk menghafalkan Al-Quran, tapi secara pendidikan adab dan akhlaknya mungkin kurang. Jadi kadang-kadang ada anak yang mencari kepada orang tuanya itu masih suka melawan, membantah, terus kadang juga sholatnya masih, ya namanya anak-anak ya, mungkin sholatnya itu masih perlu apa ya, masih juga harus diingatkan terus gitu. Nah mungkin untuk menselaraskan itu antara pendidikan rumah Quran dengan pendidikan adab dan akhlak itu seperti apa? Karena yang tak tahu kebanyakan sekarang itu rumah-rumah Quran itu ya cuma apa namanya, hanya di Al-Qurannya saja, tapi tanpa dibarengi dengan adab dan akhlaknya. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu, pertanyaan yang sangat bagus. Tadi Ibu menyampaikan mungkin banyak anak-anak yang sudah hafal Quran, bisa baca Quran dengan baik, hafalannya banyak, tapi secara adab, tutur kata itu masih belum mencerminkan. Ucapannya masih kotor, kemudian masih membantah dengan orang tua dan lain sebagainya. Ini seperti apa? Jadi begini Bu, memang hal ini sejak 1400 tahun yang lalu sudah diprediksi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kelak akan datang suatu umat yang mana Quran itu hanya sebatas sampai di kerongkongannya saja, tidak sampai pada hatinya. Artinya Quran yang dibaca itu hanya berhenti di kerongkongan. Bacaannya bagus, bacaannya fasih, hafalannya banyak, tapi Quran itu hanya sebatas berhenti di kerongkongan saja, tidak sampai masuk pada hatinya. Dan ini sudah diwanti-wanti, diperingatkan oleh baginda Nabi. Maka yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana dengan Quran yang kita pelajari, maka di situ juga harus diiringi dengan yang namanya adalah pendidikan karakter, adab, akhlak, dan juga muatan-muatan yang kaitannya dengan hadis. Nah, sehingga maka kami berharap ke depan mungkin yang pertama untuk di lembaga Rumah Quran Promonim, saudara, nanti harapannya ke depan tetap selain muatan materi baca Quran, hafalan, tetap ada hidden curriculum terkait dengan materi-materi pembiasaan baik, dari mulai kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, adab, tutur kata yang baik, itu menjadi muatan materi yang harus menjadi penekanan kepada siswa. Tapi juga yang tidak kalah penting, ibu-ibu semuanya, kalau kita hanya mengandalkan kepada lembaga saja, tentu tidak akan bisa. Kenapa? Karena anak belajar di rumah Quran, di TPQ, itu hanya 1 jam sampai 1,5 jam. Sedangkan lebih banyak waktunya mereka akan ada di rumah. Maka bagaimana di rumah itu juga harus betul-betul terbangun kebiasaan yang baik. Bagaimana anak dengan orang tua itu tetap dekat, tapi dekatnya tetap harus ada adab. Jangan sampai anak kepada orang tua manggilnya sudah bukan panggilan bapak, ayah, tapi langsung manggil nama. Nah, ini jangan sampai terjadi. Termasuk ketika misalnya di rumah, ya bagaimana ketika anak dengan orang tua itu terbiasa menghormati dan lain sebagainya. Artinya memang semuanya itu bersinergi, Ibu. Maka 3 hal tadi yang kami sampaikan itu tidak bisa lepas. Di keluarga, sekolah, teman bermain, ini penting. Di keluarga sudah dibangun kebiasaan. Di sekolahnya, di tempat ngajinya sudah diajarkan adab akhlak. Tapi bermainnya dengan teman yang tidak pernah ngaji juga sangat mungkin akan bisa terpapar, terpengaruh. Begitupun juga di keluarga sudah diajari, tapi di sekolahnya tidak diajari adab juga sangat mungkin terpengaruh. Apalagi kalau di keluarga sama sekali tidak pernah diajari. Maka 3 hal ini menjadi aspek yang sangat penting, dan maka disitulah kita punya peran untuk memilah dan memilih. Jangan sampai anak-anak kita terpengaruh kepada pengaruh yang membawanya kepada hal-hal yang tidak baik. Begitu Ibu, memang ini menjadi tantangan yang sangat berat di saat perkembangan zaman yang seperti saat ini, modern seperti ini. Tapi bismillah, dengan tekad dan dengan komitmen, Allah akan senantiasa mudahkan kepada kita semua. Amin. Begitu Ibu. Terima kasih. Barangkali ada yang lain, kami persilahkan. Silakan, angkat tangan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Tadi sudah disampaikan di materi dengan sangat lengkap bahwa orang tua itu sebagai pertama dan dengan pendukung keberhasilan yang paling besar gitu. Nah, dari kehidupan
gitu ya Ustaz, kata ibu-ibu itu kebanyakan yang mengambil porsi lebih banyak daripada peran bapak-bapak. Padahal kalau kita yang sering berinteraksi dengan anak, terkadang kalau kita memotivasi ataupun memberikan suatu apa ya istilahnya edukasi itu kadang kurang sering didengar. Kalau misalkan anak itu, apalagi anak yang masih kecil, tergantung mood gitu ya Ustaz. Adik-adik berangkat besok, nanti kita ajak jalan-jalan seperti yang Ustaz sampaikan. Nah kalau misalnya peran ayah itu ada, mungkin dia lebih bisa langsung, ayah yang menyampaikan itu lebih langsung, oh iya akan berangkat karena ayah yang menyuruh misalnya gitu Ustaz. Jadi sebetulnya kan peran orang tua di sini ada kerjasama antara ibu dan bapak. Kan kalau aku kan ya Ustaz, kalau di saya sendiri memang banyakkan di ibunya, bagaimana saya atau mungkin minta saran ke Ustaz bagaimana saya mengkomunikasikan dengan partner saya atau suami saya untuk keberhasilan utamanya agama untuk anak kami itu Ustaz. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Ini pertanyaan yang bagus terkait dengan bagaimana berkolaborasi di dalam keluarga agar bisa menjadikan anak itu menjadi anak yang soleh-solehah, khususnya di dalam pembiasaan kebaikan dalam pendidikan agama. Jadi begini Ibu, memang semua itu punya peran dan porsinya masing-masing. Ayah itu punya peran porsinya masing-masing, ibu punya peran dan porsinya masing-masing, dan memang tidak bisa ketika harus betul-betul sama. Itu memang tidak bisa. Kenapa? Karena memang secara porsi itu sudah sendiri-sendiri. Tapi yang tidak boleh hilang adalah perannya. Peran orang tua terhadap anak itu tidak boleh hilang. Karena kadang ada, mohon maaf, yang ayahnya itu sering keluar kota. Misalnya sering keluar kota sehingga interaksi ketemu dengan anak itu sangat jarang. Sehingga walaupun sering keluar kota, maka perannya orang tua dalam mengingatkan anak-anak, dalam memotivasi anak-anak ini harus tetap ada. Maka salah satu caranya misalnya Ibu, misalnya ketika ayahnya sering keluar kota adalah bagaimana bagaimana ayah setiap hari harus menyempatkan barangkali sebentar telepon dengan keluarga, telepon dengan anak, menanyakan kabar, menanyakan hari ini belajar apa, hari ini sudah nambah hafalannya sampai mana, hari ini tadi mendapatkan apa. Itu bagian dari bentuk perhatian. Walaupun sekedar telepon, walaupun hanya sekedar menanyakan seperti itu, bagi anak itu sebuah perhatian yang sangat besar. Di saat ayahnya sedang sibuk dalam bekerja mencari nafkah, itu ketika kondisinya misalnya sibuk atau banyak keluar kota. Tapi ketika misalnya tidak keluar kota di rumah, tapi kesibukan kerjanya luar biasa, nah maka di situ nanti ibu juga perlu mengkomunikasikan dengan ayahnya atau suaminya. Kapan? Ya ketika anak-anak tidur, suaminya diajak, ayah, ayo kita ngopi ngeteh bareng berdua. Nah, diajak ngobrol bersama. Ya, selama ini si mbak ini kok ngajinya kurang semangat. Ibu sudah berusaha menyemangati. Sepertinya kalau yang menyemangati ayah itu lebih mandi, lebih maju. Nah, jadi minta tolong ayah setiap hari Anda dimotivasi. Walaupun hanya sekedar mbak ayo ngaji, ayo semangat ngajinya, walaupun satu kata, dua kata, itu bagi anak luar biasa. Nah maka di situ ibu perlu kolaborasi, perlu kebersamaan, walau hanya dengan peran dan porsinya masing-masing dengan berbagai kesibukan dan aktivitasnya. Tapi yang tidak boleh hilang adalah bagaimana peran orang tua terhadap anaknya, memotivasi, mengingatkan dan memberi semangat. Begitu ibu, walaupun hanya sekedar mengelus-elus kepalanya, walaupun hanya sekedar untuk menyapa, menyemangati sebelum berangkat mengaji, itu bagi anak menjadi hal yang sangat membekas. Gitu ibu. Baik, itu barangkali masih ada ibu yang lain, silahkan. Baik, masih ada ibu. Yang mana dulu nanti bareng angkat tangannya. Ya, silahkan monggo. Ibu yang
Tengah dulu nggih, Bu nggih. Baik, silakan. Yang kedua, saya banyak berinteraksi dengan anak-anak remaja. Nah, untuk vaksin itu, Untuk apa Ibu? Tahsin. vaksin belajar itu, Iya. aksesnya itu kebanyakan adalah untuk anak-anak SD begitu ya, dan dewasa yang kebanyakan ibu-ibu. Saya mengalami kendala untuk mengakses pembelajaran Quran ini untuk anak remaja, khususnya untuk usia SMA dan SMK. Padahal kami juga penting seperti itu. Mohon bisa memberikan solusi untuk ini. Iya, baik, terima kasih dengan Ibu. Nama saya Laudin Ilmi. Ibu Laudin. Baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Tadi ada dua Ibu ya. Yang pertama, ketika anak belajar metode Umi dengan iramanya, kemudian ketika di sekolah itu belajarnya dengan irama yang lain, itu seperti apa? Karena mungkin akan mengalami kendala. Jadi begini Ibu, memang di dalam Umi sendiri itu secara irama itu kan sangat simpel. Hanya dua tingkatan, rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, rendah. Naik. Ar-Rahmanir-Rahim, rendah lagi. Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Artinya secara irama itu sangat simpel. Dan memang tujuannya sendiri Ibu, metode Umi dengan menggunakan iramanya itu adalah untuk mempermudah bagi siapapun yang belajar Quran itu dengan irama yang simpel. Jadi walaupun iramanya simpel, tapi bisa terdengarnya itu dengan indah. Itu jadi yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, ketika nanti siswa Ananda menemukan kendala, bagaimana? Ya ini bagian dari proses Ibu, bagian dari proses. Karena memang di sekolahnya dengan baca begitu kita kan juga tidak bisa memaksa, harus juga dengan Umi kan juga tidak bisa itu. Maka yang bisa kita lakukan adalah anak-anak kita motivasi, anak-anak kita bantu. Mungkin misalnya di rumah butuh belajar dengan irama Uminya, bisa didapatkan untuk murotal Umi. Oh, kalau di mobil misalnya biar belajar yang nahawannya, disetelkan yang nahawannya. Sebetulnya tidak masalah. Dengan begitu anak-anak akan bisa terfasilitasi dengan media-media yang ada. Itu ya. Artinya kita juga tidak bisa memaksakan yang di sekolah harus dengan irama Umi atau di tempat ngaji juga dengan irama nahwa, tidak. Tapi yang bisa kita lakukan bagaimana anak-anak itu tetap termotivasi. Menjadi kendala apakah ya? Iya pastinya. Tapi tetap anak-anak harus kita berikan motivasi tadi, kita fasilitasi dengan media-media, baik itu murotal, VCD maupun media yang lain. Gitu Ibu. Misalnya buku Umi itu, jilid-jilid Umi itu, apakah juga bisa misalnya dipelajari, dibaca secara tartilnya itu, tapi kemudian menggunakan ada yang lain itu, misalnya gimana? Kasih. Karena saya santri juga tahu, kan anak saya di sini. Oh gitu, baik. Kalau buku Umi dibaca dengan irama yang lain begitu seperti apa? Apakah boleh? Ya kalau pertanyaannya dibaca dengan irama nahwa boleh, apakah boleh? Ya boleh saja. Boleh saja. Tapi ketika pas proses kelas belajarnya ya dengan irama
Umi. Sehingga nanti misalnya ketika di kelas-kelas pembelajaran kelas Umi, ya yang diikuti adalah irama Uminya. Tapi kalau pas di rumah mau nyoba dengan irama Nahawan, Jiharka, irama yang lain, silakan boleh. Tapi itu nanti mungkin juga akan menjadi kurang sinkronnya itu karena memang irama bacaan Umi itu memang sudah disesuaikan dengan tinggi rendahnya irama. Itu Bung ya. Begitu juga buku metode yang lain dibaca dengan irama pun boleh tidak? Ya boleh-boleh saja. Tapi tidak bisa sinkron. Begitu Ibu. Ya, kemudian yang kedua tadi terkait dengan kelas remaja, apakah bisa diakses? Insya Allah di banyak lembaga sudah banyak yang membuka kelas-kelas dewasa baik remaja. Di sini ada saudara? Belum. Nah, harapannya nanti ke depan bisa memfasilitasi saudara remaja usia SMA yang nanti harapannya juga bisa terfasilitasi kelas-kelas pembelajaran. Karena memang yang butuh belajar Quran itu juga bukan hanya usia anak-anak, bukan hanya dewasa orang tua, tapi remaja pun juga butuh belajar Quran. Insya Allah ke depan Ibu nanti akan diupayakan difasilitasi kelas pembelajaran di rumah Quran Pondok ke depannya. Itu Ibu. Insya Allah kalau di lembaga-lembaga lain juga beberapa ada yang sudah ada membuka kelas remaja. Begitu Ibu. Baik. Tadi Ibu di sebelah sana dari barangkali masih ada pertanyaan atau Mbak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan tuh saya sebagai santri dewasa dan memposisikan diri sebagai anak dari orang tua saya. Iya. Ya, jadi ketika saya masih menjadi seorang anak, mungkin tapi masih menjadi seorang anak ya, cuma jadi maksudnya jadi double, jadi istri orang gitu. Dari sedikit cerita dari saya masih remaja itu, metode Umi ini kan sudah ada ya, sudah ada, dan orang tua saya itu menyuruh saya, terutama ibu saya, menyuruh saya terus lanjut belajar Umi sampai fasih gitu. Cuma masalahnya balik lagi kayak remaja-remaja saat itu kan kayak nggak ada temennya buat ngaji gitu, maksudnya tertunda sampai kuliah nggak jadi ngaji lagi, sampai udah dewasa nggak jadi ngaji lagi, sampai akhirnya pindah ke sini dan bertemu dengan teman kami. Artinya posisinya di sini saya sebagai istri. Apakah pahala yang saya dapatkan itu mengalir juga ke keluarga saya, karena ada agak sedih juga karena saya tidak bisa memberi apa-apa kepada orang tua saya, dan saya ingin melanjutkan apa yang diinginkan oleh orang tua saya. Apakah pahala yang saya dapatkan itu mengalir juga kepada keluarga saya? Baik, terima kasih Ibu. Dengan Ibu namanya? Saya Dewi. Ibu Dewi. Baik, terima kasih Bu Dewi pertanyaannya. Posisinya sebagai anak dari orang tua, tapi juga sebagai istri dari suaminya. Ketika belajar Quran, apakah pahalanya itu juga akan mengalir kepada dua tadi? Kalau mengalir kepada dua, yang bagi gimana gitu ya? Jadi begini Bu, yang pertama, yang namanya pahala jariyah itu adalah pahala yang pembagian itu bukan menjadi wewenang kita. Kalau dibagi pembagiannya berapa persen itu bukan wewenang kita. Tapi yang harus kita yakini adalah ketika kita niatkan kebaikan itu wasilahnya juga akan sampai kepada siapapun yang menjadi wasilah kita. Contoh, ibu sebagai anak dari orang tua. Orang tua telah berjasa membesarkan, mendidik, membiayai sampai dengan dewasa. Maka ibu berdoa, ya Allah, setiap huruf yang saya baca, tolong pahala jariyah juga berikan kepada orang tua kita. Maka panjenengan yakin insya Allah akan berikan. Panjenengan sampai sini belajar Quran, izinnya izin ke siapa? Suami. Ketika suami memberikan ridho, memberikan izin, juga akan mendapatkan pahala jariyah. Begitu.
Panjenengan tidak perlu berpikir yang bagi gimana, apakah sampai atau tidak. Nanti kalau sampai dibagi berapa persen, itu bukan wewenang kita. Tapi panjenengan yakin panjenengan sampai sini berkat ridhonya suami, berkat izinnya suami. Maka keridhoan izin suami itu yang menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, maka panjenengan maksimalkan keridhoan izin suami ini untuk memaksimalkan dalam proses belajar. Tadi diharapkan oleh orang tua syukur-syukur bisa sampai tasbih, bisa sampai sertifikasi, syukur-syukur malah bisa mengajar metode umi juga. Nah, nanti insya Allah itu akan menjadi jalan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nje, pokoknya tadi komitmen dan niat. Tapi juga yang tidak kalah penting Ibu sekalian, khususnya kelas dewasa. Izin keridhaan suami ini juga penting, okay? Izin keridhaan suami juga penting. Ketika mau berangkat ngaji, panjenengan pamit dengan suaminya apa mboten? Pamit izin, okay? Karena izinnya panjenengan, pamitnya panjenengan itu juga menjadi pahala yang nanti akan juga mengalir kepada suami. Tapi kalau pamit yang bagus orang Pak makasih ngaji. Anda di Bu ngaji, kira begitu pamitnya dengan yang baik. Pak mau Bismillah mau berangkat ngaji di rumah Quran Permoni, kalau ini mohon keridhoannya, mohon izinnya. Nah, saling cium tangan. Nanti malah disamoni nanti. Disamoni nanti ditambahi sangunnya ya. Nah, gitu Ibu. Insyaallah panjenengan yakin kebaikan yang panjenengan lakukan, minta izin, minta doa restu, minta keridhaan, insyaallah nanti sebab dengan keridhaan yang suami berikan juga pahala jariah akan mengalir kepada beliau. Juga jasa-jasa kebaikan panjenengan bisa sampai sini itu juga menjadi jariah kepada orang tua panjenengan. Baik, ada lagi Ibu sekalian? Silakan. Sampai berapa? 9.30. Baik, barangkali masih ada satu pertanyaan lagi. Silakan satu pertanyaan lagi. Mumpung ada Ustaz Iqbal. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dengan Ibu Anggi. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa. Berarti Ibu malah bisa mengkoreksi bacaan-bacaan yang ada di YouTube. Ternyata banyak yang di YouTube itu ternyata banyak yang tidak sesuai dengan makhrajnya. Alhamdulillah. Jadi memang betul Ibu, yang namanya di YouTube itu kan media sosial, siapapun bisa mengupload, siapapun bisa membuat video tanpa melalui proses filter, tanpa melalui proses pemastian apakah benar atau salah, tanpa melalui proses uji tashih. Maka yang namanya di YouTube itu ya banyak versi, walaupun judulnya metode umi, tapi secara bacaan itu beragam bermacam-macam. Maka kalau ingin mendapatkan yang resmi, artinya resmi itu memang betul-betul dari metode umi resmi, kemudian sudah melalui proses uji tashih dan dipastikan bacaannya benar, maka bisa didapatkan secara resmi. Nah, kami di UMDA itu juga melayani pembelian murotal. Untuk murotal itu bisa dijual umum. Artinya siapapun bisa mendapatkan kaset VCD murotal itu, yang mana nanti bisa disetel di rumah atau bisa disetel di mobil atau dimanapun, sehingga kapanpun dimanapun bisa dibacakan murotal-murotal itu. Begitu Ibu, harganya berapa? Saya lupa harganya. Tapi yang pasti untuk VCD murotal umi bisa dijual umum, gitu ya, bisa dijual umum.
Tapi kalau untuk beli buku Umi, buku peraga itu yang tidak dijual umum, karena syarat pembeliannya harus menunjukkan sertifikat sebagai guru Al-Quran metode Umi. Tapi kalau untuk morotalnya bisa dijual umum. Begitu Ibu? Belinya di mana? Belinya di kantor Umi di Kalasan. Apakah di Shopee ada? Tidak ada. Nah, perlu kami sampaikan Ibu sekalian, produk-produk Umi secara resmi itu tidak dijual online. Berarti kalau misalnya panjenengan melihat ada buku atau buku panduan Umi kok dijual di Shopee, di Tokopedia, bisa dipastikan 100% itu bukan asli. Harganya lebih mahal, barangnya tidak asli, dan itu melanggar ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Maka agar bisa mendapatkan keberkahannya adalah mendapatkan bukunya asli. Belinya di mana? Di salah satunya di Rumah Quran Permoni. Harganya murah, lebih murah, bukunya asli, dan yang paling penting adalah keberkahan yang bisa kita dapatkan melalui proses cara-cara yang benar. Begitu ibu-ibu sekalian. Kemudian sebelum saya tutup, saya akhiri sebagai penutup bahwa yang namanya kita mengajarkan Quran itu butuh pengorbanan sebagaimana tadi yang kami sampaikan. Tidak seperti laundry baju. Datang ke tempat laundry, Mbak, ini baju kotor, pokoknya besok tak jipo kudu resik, bayarin piro-piro manut. Mendidik anak tidak bisa. Tidak seperti melondri baju. Ustazah, pokoknya saya titip anak saya besok pinter, infaknya berapapun saya bayar. Bukan begitu. Tapi mendidik anak itu kita sebagai orang tua juga harus mengambil peran. Perannya apa? Memastikan setiap anak-anak kita berangkat dengan baik ke tempat mengaji. Ketika di rumah kita tanyakan, Mas, Mbak, tadi di tempat ngaji diajari materi apa? Yuk, Ibu pengen mendengarkan. Memastikan anaknya di rumah belajar. Kemudian mensupport, mendukung setiap program-program yang menunjang anak-anak kita dalam belajar Quran. Dan pastikan ibu-ibu sekalian turut berkontribusi, memberikan infak terbaik untuk kegiatan mengaji. Insya Allah dengan peran-peran yang panjenengan lakukan itu menjadi sebab Allah mudahkan putra putrinya menjadi anak yang solih-solihah, menjadi anak yang ahlul Quran, menjadi anak yang kelak bisa menarik tangan kita untuk dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari ibu-ibu semuanya kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang menjadi doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak, kita baca istighfar sebanyak 3 kali. Semoga setiap dosa-dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warḍana ma'am bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Pada hari ini ya Allah, kami keluarga besar Quran Permoni berkumpul di tempat ini ya Allah, memohon hanya kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kesalahan kami ya Allah. Ampunilah juga dosa kesalahan kedua orang tua kami, orang tua yang telah menyayangi kami, orang tua yang telah membesarkan kami ya Allah, orang tua kami yang saat ini masih ada maupun yang telah tiada ya Allah. Kasihilah mereka ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana menyayangi kami sewaktu kami masih kecil ya Allah. Ya Allah, ampunilah juga dosa guru-guru kami, guru-guru kami yang telah mengajarkan ilmu kepada kami. Ampunilah juga dosa-dosa saudara-saudara kami ya Allah, dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada.
Ya Allah, berikanlah ketetapan iman di hati kami ya Allah, agar kami mampu melaksanakan apa yang menjadi perintah-Mu, menjauhi larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati bagi kami orang tuanya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka menjadi sebab ya Allah terangkatnya kami, derajat kami di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi penyambung lisan kami ya Allah dalam bacaan Quran. Jadikanlah melalui lisan-lisan anak kami ya Allah, lisan yang senantiasa mendoakan kami sebagai orang tuanya ya Allah. Karena tidak ada lagi yang dapat kami harapkan doa kecuali dari anak-anak kami, kecuali dari lisannya anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi wasilah bagi kami selaku orang tuanya ya Allah, untuk nanti kami bisa dikumpulkan di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, tidak ada lagi yang dapat kami harapkan kecuali bagi anak-anak kami ya Allah, yang setiap saat mereka membacakan Quran yang pahalanya akan mengalir kepada kami ya Allah. Maka mudahkanlah kami, mudahkanlah kami ya Allah, dalam kami mencari rezeki untuk anak-anak kami, untuk membiayai mereka dalam belajar, membiayai mereka dalam pendidikan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah Quran yang kami pelajari, Quran yang kami baca kelak menjadi teman ya Allah bagi kami ketika kami nanti di dalam kubur yang gelap, yang tidak ada lagi teman bagi kami ya Allah. Jadikanlah Quran yang kami baca ya Allah menjadi penerang kubur kami ya Allah. Ketika sudah tidak ada lagi yang dapat menerangi kubur kami, jadikanlah Quran yang kami baca, jadikanlah Quran yang kami pelajari ya Allah menjadi wasilah terangkatnya derajat orang tua kami ya Allah. Orang tua yang telah membesarkan kami ya Allah, orang tua yang telah mendidik kami sampai dengan saat. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa sallallahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir kepada Ustadz Iqbal, Masya Allah luar biasa atas kesempatan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kami semuanya, dan juga semoga Ustadz Iqbal dan keluarga selalu sehat dan terus bermanfaat dan juga meluas kebermanfaatannya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, luar biasa ya ibu-ibu semuanya. Monggo yang mau nyempil lagi, mau naik lagi boleh ya. Ya, Masya Allah. Setelah ini sesi menutup ya ibu-ibu. Mohon untuk tidak meninggalkan sampah kayak gitu. Silahkan barang-bawaannya juga bisa dibawa. Baik, luar biasa sekali ya. Saya dari yang Ustadz Iqbal sampaikan tadi, saya juga jadi teringat apa yang pernah Ustadz Cahyadi Karyawan itu sampaikan juga ya ibu-ibu. Jadi Ustadz Cahyadi itu pernah menyampaikan kata ulama siapa gitu, mohon maaf ya saya lupa. Tapi setiap kita itu, kalau kita bisa masuk surga, itu kita bisa membawa keluarga kita ke atas maupun ke bawah gitu ya, turunan ke atas maupun ke bawah, sampai turunan berapa itu saya lupa ya, tapi bisa membawa ke atas ke bawah, itu juga bisa naik surga kayak gitu. Jadi nanti misalnya Bu Irah gitu ya, Bu Irah masuk surga, level surganya level apa gitu ya, keluarganya Bu Irah ada yang level Firdaus, maka bisa tuh ngangkat keluarganya ke level surga tertinggi gitu. Nah kata Ustadz ya, itu adalah kita fokus aja dengan amal-amal yang kita lakukan kayak gitu. Nanti insya Allah kita berlomba-lombanya itu nanti di surga untuk mengangkat keluarga kita ke surga yang paling tertinggi gitu ya ibu. Jadi sekarang kita berusaha dan juga ngebawa keluarga kita untuk kemudian menjadikan Quran sebagai prioritas kita ya. Insya Allah ya ibu. Insya Allah.
Baik, terima kasih atas atensinya pada pagi hari ini. Semoga ibu semuanya sehat selalu. Semoga diberikan keberkahan dan kekuatan untuk terus bersama Al-Quran dan juga menuntaskan pembelajaran di rumah Quran Termoni. Mari kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, Ustazah Rumah Quran Termoni, mohon maaf bila banyak salah dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kontrol